Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eta Nova Mahayanti, biasa dipanggil Nova, NIM 212218191. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang aset tetap pemerintahan. Nah teman-teman, apa sih aset tetap itu? Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum itu sendiri. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintahan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dari beberapa pengertian mengenai aset tetap yang telah kita ulik dan kita uraikan, pada intinya terdapat kesamaan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, aset tetap merupakan aset yang memiliki bentuk fisik. Yang kedua, aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode atau bersifat jangka panjang. Yang ketiga adalah aset tetap akan disusutkan selama jangka waktu berjalan. Digunakannya aset tetap karena aset tetap akan menurunkan nilai apabila tidak terjadi biaya-biaya yang dapat dikapitalisasi untuk menambah masa manfaat aset tetap tersebut. Nah, setelah kita mengulik apa itu definisi aset tetap, sekarang kita menuju ke ruang lingkup aset tetap pemerintahan. Menurut PMK nomor 225 atau PMK 05 atau 2019 tentang kebijakan akuntansi, pemerintah pusat menjelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Kemudian, aset tetap menurut PSAP nomor 7 tentang aset tetap dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan harus mempunyai wujud secara fisik. Entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan secara langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah sehingga dapat ditentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Pengakuan aset tetap dilakukan setelah terdapat aliran manfaat ekonomi berupa pendapatan atau penghematan belanja pemerintahan yang diperoleh oleh entitas. Kepastian aliran manfaat ekonomi masa datang tersedia jika manfaat dan resikonya telah diterima oleh entitas tersebut. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah yang pertama adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor. Yang kedua adalah hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai oleh dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan materials dan perlengkapan atau supplies, karena saat ini termasuk dalam persediaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Anggreni, NIM 21221902. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi aset tetap, yaitu aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan. Yang pertama yaitu tanah, yang kedua yaitu peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat adalah jalan irigasi dan jaringan, yang kelima yaitu konstruksi dalam pengerjaan, dan yang keenam yaitu aset tetap lainnya. Yang kedua yaitu pengakuan aset tetap.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria, yaitu yang A, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Masa manfaat adalah yaitu 1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan pelayanan publik. Yang kedua yaitu jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan pelayanan publik. Terus yang ke B yaitu pelayanan peroleh aset dapat diukur secara andal. Yang ketiga yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang keempat yaitu diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang ketiga yaitu pengukuran aset tetap. Pengukuran aset tetap dapat dikatakan andal jika pertukaran memiliki bukti pembelian aset tetap yang biayanya identifikasi dengan baik. Aset tetap yang dikonstruksi atau dibangun sendiri dapat diukur secara andal terhadap biaya yang diperoleh dari transaksi entitas dengan pihak eksternal dalam perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, di sini aku akan menjelaskan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu meliputi biaya tenaga kerja dan bahan baku. Kalau biaya tidak langsung yaitu mencakup biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dinda Maharani dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan manfaat aset tetap pemerintah, yaitu fungsinya 1. Pendukung pelayanan publik, 2. Investasi jangka panjang, 3. Pendapatan dan keuangan, 4. Regulasi dan pengawasan. Manfaatnya menyediakan layanan publik, pembangunan ekonomi, pendapatan dan keuangan, stabilitas sosial dan keamanan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah penyusutan aset tetap pemerintahan sebagai diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Nomor 7 tentang aset tetap dan buletin tensis. Selanjutnya faktor penentu penyusutan. Faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan atau beban. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus dan solusi. Kasus 1 yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan dalam pengelolaan aset tetap mereka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Terdapat beberapa permasalahan dalam manajemen aset tetap, termasuk ketidakjelasan investasi pemeliharaan yang kurang optimal dan peningkatan biaya operasionalnya yang signifikan. Untuk solusinya yaitu yang pertama, inventarisasi yang tepat, kemudian diperlakukan jadwal pemeliharaan rutin aset tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi operasional dalam rangka mengurangi biaya operasional yang tinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan evaluasi terhadap penggunaan aset tetap. Kasus 2 yaitu Kota Administrasi Jakarta Timur menghadapi tantangan dalam pengelolaan aset tetap pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi kurangnya
inventarisasi yang akurat, kemudian kekurangan pemeliharaan yang memadai, serta minimnya koordinasi antar unit kerja terkait pengelolaan aset tetap. Untuk solusinya yaitu melakukan inventarisasi yang komprehensif terhadap semua aset tetap yang dimiliki. Terus diperlukan alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai untuk pemeliharaan dan perawatan aset tetap. Yang ketiga yaitu peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam rangka meningkatkan pengelolaan aset tetap. Pemerintah daerah kota administrasi Jakarta Timur perlu memperkuat koordinasi dan kerjasama antar unit kerja terkait. Kasus yang ketiga yaitu Kebun Binatang Surabaya merupakan aset pemerintah daerah yang memiliki luas tanah yang signifikan. Namun pengelolaan tanah tersebut menghadapi tantangan yang mencakup masalah penyalahgunaan, kurangnya pengawasan, dan kurangnya pemanfaatan yang optimal. Solusinya yaitu pemerintah daerah harus melakukan pemetaan dan identifikasi yang komprehensif terhadap tanah yang dimiliki oleh Kebun Binatang Surabaya. Kemudian melakukan pengawasan yang ketat, melakukan pemanfaatan yang optimal, pengelolaan tanah yang transparan. Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang tersedia dalam mengelola tanah Kebun Binatang Surabaya. Kasus yang keempat yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Lampung menerima hibah dari pemerintah dalam bentuk dana untuk mendukung operasional dan pengembangan bank. Namun pada tahun 2020 terdapat permasalahan terkait pengakuan akuntansi hibah pemerintah dalam laporan keuangan bank. Pengakuan yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakakuratan informasi keuangan dan mengurangi transparansi laporan keuangan bank. Solusinya yaitu pemahaman terhadap standar akuntansi. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung perlu memastikan bahwa mereka memahami dengan baik standar akuntansi yang berlaku terkait pengakuan akuntansi hibah pemerintah. Kemudian melakukan analisis kontrak hibah, melakukan penyusunan kebijakan akuntansi, peningkatan pengawasan internal, dan yang terakhir kolaborasi dengan pemerintah. Bank dapat menjalin kolaborasi yang baik dengan pemerintah terkait pengakuan akuntansi hibah. Kasus yang kelima yaitu kasus ketidakjelasan pengakuan akuntansi hibah PT Bank Pembangunan Daerah Lampung mungkin menghadapi kesulitan dalam menentukan kriteria metode pengakuan akuntansi yang sesuai untuk hibah pemerintah yang diterima. Ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Nah, untuk solusinya yaitu konsultasikan dengan ahli akuntansi. PT Bank Membangun Daerah Lampung dapat berkonsultasi dengan ahli akuntansi yang berpengalaman dalam akuntansi sektor publik atau akuntansi hibah. Langkah selanjutnya, rujuk standar akuntansi yang berlaku, kemudian melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan akuntansi, meningkatkan pelatihan dan pemahaman. Yang terakhir yaitu audit eksternal, melibatkan auditor eksternal yang kompeten dan independen dapat membantu dalam verifikasi pengakuan akuntansi hibah pemerintah. Nah, dari sini kesimpulannya yaitu aset dalam ruang lingkup pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu di mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.